Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warsi SPDI. Saya adalah salah satu peserta PPG Daljab Batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Kali ini saya akan mempraktekkan uji kinerja untuk memenuhi tugas dari LPTK. Mata pelajaran yang akan saya bawakan adalah akidah akhlak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak mualimah? Alhamdulillah, luar biasa. Lihat sebelum kita mulai pembelajaran semuanya dalam keadaan semangat ya nak. Coba biar tambah semangat kita tepuk semangat dulu yang semangat ya nak. Ayo 1, 2, 3 tepuk semangat. Iya, apa kabar tadi anak mualimah dalam keadaan sehat, semangat semuanya. Coba mualimah mau lebih semangat lagi, coba takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah. Mana anak soleh? Ini anak soleh. Mana anak soleha? Ini anak soleha. Anak soleh soleha? Yes, yes, yes. Iya, alhamdulillah. Untuk mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, mualimah, sebelum kita memulai pembelajaran ada ilmu yang mualimah berikan hari ini bermanfaat bagi kita. Alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ayo ketua kelas Bang Dimas untuk memimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Iya, alhamdulillah. Hari ini kita pelajaran apa nak? Minggu semalam kita sudah membahas pelajaran akidah akhlak pada bab yang lalu, dan sekarang kita akan menyambung pada pelajaran selanjutnya, yaitu mengenai akhlak terpuji terhadap hewan dan tumbuhan. Jadi sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, yaitu mengenai akhlak terpuji terhadap hewan dan tumbuhan. Mengapa kita harus berakhlak baik juga terhadap hewan dan tumbuhan? Ada yang tahu? Karena apa? Karena hewan dan tumbuhan itu adalah makhluk hidup. Siapa yang menciptakan? Jadi semua makhluk hidup yang ada di bumi ini adalah ciptaan Allah. Ya, tadi adalah yang kita bahas apa tadi nak? Akhlak terpuji terhadap hewan dan tumbuhan. Tadi sudah Pak jelaskan mengapa kita harus berakhlak juga terhadap hewan dan tumbuhan. Sementara hewan itu adalah tidak seperti manusia, begitu juga tumbuhan. Tetapi kita sebagai manusia hidup di bumi ini tidak terlepas dan bergantung kepada alam. Nah, bergantung kepada alam itu bagaimana mualimah? Nah, itulah kita membutuhkan hewan dan tumbuhan. Coba bayangkan anak mualimah, bagaimana kalau tidak ada hewan dan tumbuhan di bumi yang kita pijak ini? Nah, kalau tidak ada tumbuhan bagaimana? Bumi kita akan menjadi panas. Ya, kemudian apa lagi? Tandus. Kalau tidak ada hewan bagaimana? Coba bayangkan anak mualimah kalau tidak ada hewan. Otomatis kebutuhan kita juga tidak terpenuhi. Kenapa? Kita makan makanan yang bergizi dari mana? Dari hewan juga. Ya
kita lestarikan tumbuhan itu. Dan ada adabnya, tidak boleh sembarangan kita memperlakukan hewan dan tumbuhan dengan semena-mena. Lihat, di sini sudah ada, di buku kalian juga sudah ada bagaimana cara kita bersikap terhadap hewan. Coba lihat, ada berapa nak? 4. Ada 4. Lihat, nampak semuanya? Ada 4 poin yang ada, bagaimana sikap kita terhadap hewan. Yang pertama apa? Tidak mengganggu habitat mereka. Ya, tidak mengganggu habitat mereka. Bagaimana maksudnya tidak mengganggu habitat mereka? Habitat itu adalah tempat tinggal mereka, di mana mereka berada, ya kan? Seperti biasanya kalau hewan itu di mana tempatnya? Di hutan. Kemudian kita tidak boleh mengganggu tempat habitatnya. Yang kedua apa? Tidak boleh membunuh tanpa sebab. Maksudnya bagaimana? Tidak boleh kalau tidak ada sebabnya tiba-tiba kita bunuh hewan tersebut. Contohnya, kita tidak membutuhkan hewan tersebut, kita bunuh saja dia. Itu tidak boleh. Kemudian apa lagi? Tidak memperlakukannya dengan kejam. Jadi kita tidak boleh menganiaya hewan. Walaupun itu hewan yang tidak menguntungkan bagi kita. Ya, karena banyak hewan yang tidak menguntungkan bagi kita. Tetapi hewan itu adalah makhluk hidup. Tidak boleh kita memperlakukannya dengan kejam. Contohnya apa? Menikam, menyiksa. Ya, karena kalau ada binatang buas, boleh tak kita bunuh? Boleh tak? Boleh. Contohnya kalau kita itu ada kalajengking, boleh tak kita bunuh itu? Boleh. Tetapi dengan catatan apa? Tidak boleh tidak boleh disiksa. Kalau dibunuh langsung dibunuh, jangan disiksa. Nampak kalian penganut hewan itu untuk main-main? Itu nggak boleh. Itu termasuk kita tidak mempunyai akhlak terhadap hewan. Itulah yang dimaksud bagaimana kita bersikap, beradab juga terhadap hewan. Tidak boleh menyiksanya. Kemudian yang keempat apa? Tidak memelihara sendiri satwa langka dan hidup. Iya, jadi ada hewan-hewan itu yang dilindungi oleh pemerintah. Kalau sudah dilindungi, kita tidak boleh memelihara sendiri. Karena apa? Biasanya yang dilindungi itu adalah hewan-hewan yang bisa merusak, bisa mengganggu kita, ya. Karena contohnya orangutan, macan, binatang-binatang buas itu dilindungi oleh pemerintah. Jadi itu tidak boleh kita pelihara sendiri. Karena apa? Bisa menyebabkan kita bahaya. Itu maksudnya. Jadi udah paham anak mualimah bagaimana cara kita bersikap terhadap hewan? Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah kita bahas mengenai bagaimana sikap kita terhadap hewan. Sekarang kita lanjut lagi bagaimana apa manfaat hewan di sekitar kita. Ada berapa manfaatnya di situ? 5. Yang pertama apa? Iya, manfaat hewan itu terhadap kita yang pertama adalah dagingnya dapat dimakan dengan catatan hewan yang halal. Segala hewan yang halal, dagingnya boleh kita konsumsi, boleh kita makan. Karena apa? Daging hewan itu mengandung gizi yang baik untuk kesehatan kita. Yang kedua apa? Tenaganya dapat dimanfaatkan. Coba anak mualimah siapa yang tahu hewan apa yang bisa kita manfaatkan tenaganya? Kuda. Ya, Bang Dimas, kuda. Apa lagi? Ada lagi? Selain kuda, yang untuk di sawah apa nak? Yang untuk membajak sawah? Iya, kerbau. Kemudian apa lagi yang keempat? Kulitnya dapat Dimanfaatkan. iya, kita kelewatan ya. 3. Yang ketiga apa? Menghasilkan air susu yang dapat diminum. Air susu yang dapat diminum itu dari hewan apa asalnya? Sapi. Berguna nggak sama kita? Bermanfaat tidak itu? Iya, sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Kemudian tadi yang keempat, kulitnya dapat
pertama bagaimana cara kita bersikap terhadap hewan. Kemudian apa lagi? Manfaat hewan terhadap kita, ya kan? Terhadap kita. Manfaatnya apa aja? Ada 5 tadi sudah Mu'alimah jelaskan. Sekarang kita lanjut lagi. Bagaimana sikap kita terhadap tumbuhan? Tadi sudah kita bahas masalah hewan. Sekarang kita lanjut masalah tumbuhan. Begitu juga, sama juga dengan hewan. Kenapa kita harus bersikap mempunyai adat terhadap tumbuhan juga? Sementara tumbuhan itu tidak bisa ngomong, ya karena sementara tumbuhan tidak bisa ngomong. Kenapa kita harus beradab juga terhadap tumbuhan? Karena tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi kita dan tumbuhan juga adalah makhluk hidup yang sangat penting untuk kehidupan kita. Kita tidak bisa terlepas dari tumbuhan. Kalau tidak ada tumbuhan, maka kita tidak bisa hidup sehat. Selain dari tumbuhan yang bisa kita konsumsi, tumbuhan juga bisa menghasilkan udara yang sehat. Bagaimana cara kita untuk melestarikan tumbuhan? Ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama belajar menanam pohon untuk penghijauan di lingkungan sekitar kita. Di mana lingkungan kita yang pertama? Di rumah. Jadi di rumah kita itu harus kita buat penghijauan. Ditanamlah bunga. Kemudian apa? Pohon-pohon yang bisa bermanfaat untuk kita. Apa pohon yang bisa bermanfaat untuk kita? Pohon apa, Nak? Iya, yang kuat suaranya. Pohon buah-buah. Iya. Ada nggak pohon buahnya di rumah? Ada. Contohnya seperti pohon apa? Pohon pisang. Apalagi? Rambutan. Apalagi? Iya, itu semua bermanfaat untuk kita. Kemudian kalau bunga kira-kira bermanfaat nggak untuk kita? Iya, supaya rumah kita lebih indah kalau ada penghijauan. Kemudian yang kedua apa? Kenapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, terutama plastik? Karena iya, pinter Bang Fikri. Karena plastik tidak bisa hancur. Sehingga apa? Tumbuhan itu tidak bisa tumbuh menjadi subur. Kalau kita buang sampah sembarangan, terutama sampah plastik. Tapi kalau daun-daunan yang mudah terurai, itu dia bisa menjadi pupuk. Kalau sampah plastik, maka tumbuhan tersebut nanti tidak akan tumbuh menjadi subur. Karena apa? Plastik itu tidak mudah hancur. Bertahun-tahun dia nggak bakalan hancur. Kemudian yang ketiga apa? Tidak menumbang pohon sembarangan. Kalau kita menumbang pohon sembarangan bisa mengakibatkan apa? Iya, bisa mengakibatkan banjir. Bagaimana itulah cara-cara kita untuk melestarikan tumbuhan. Kita lanjut lagi. Tadi sudah kita bahas bagaimana cara kita untuk melestarikan tumbuhan. Sekarang kita rawat tumbuhan itu. Bagaimana cara merawat tumbuhan? Yang pertama apa, Nak? Menyiram tanaman dengan air saat dibutuhkan. Iya, tumbuhan juga butuh makan. Tumbuhan juga butuh minum. Coba bayangkan kalau musim kemarau tidak disiram, apa yang terjadi dengan tumbuhan yang kita tanam? Mati. Tetapi kalau musim hujan, perlu nggak disiram tumbuhan? Tidak. Itu yang dimaksud dengan menyiram saat dibutuhkan. Apabila cuaca panas, kemarau, maka tumbuhan harus kita siram pagi dan sore hari. Tetapi kalau musim hujan,
tidak perlu kita siram. Maka itulah gunanya bagaimana kita menyiram tanaman itu, tahu kita kapan saatnya. Ya, jangan musim hujan nanti disiram aja. Nanti kemarau nggak mau dia menyiram, itu sudah terbalik. Nah, tidak seperti itu ya nak. Yang kedua apa? Semprot dengan air hama. Supaya apa tumbuhannya? Supaya tidak dimakan ulat, hama-hama yang lain. Pernah nggak lihat daun-daunan itu yang bolong-bolong? Pernah kan? Itu akibat apa? Dimakan? Iya, dimakan ulat. Itu ada obatnya, disemprot tumbuhan itu supaya tumbuh subur. Kemudian yang ketiga apa? Iya, memberi pupuk pada tanaman. Nah, jelas ya kalau diberi pupuk supaya apa? Supaya juga tanaman itu bisa lebih subur, dan kalau kita menanam buah-buahan bisa berbuah dengan lebat. Kalau bunga supaya bunganya itu cantik, indah, ya karena itulah bagaimana cara kita merawat tumbuhan. Sudah paham anak-anak semuanya? Oke, kalau begitu Mu'alimah kasih tugas untuk setiap kelompok. Ini kan sudah ada Mu'alimah buat kelompok 1 sampai kelompok 3. Nah, di sini sudah ada Mu'alimah tulis tugasnya. Ya, di situ tugas kalian. Coba didiskusikan dengan temannya. Ya, diskusikan dengan temannya. Tadi tugasnya sudah Mu'alimah bagikan, sudah paham mengenai tugas kelompoknya masing-masing? Sudah. Ada 2 tugas di situ. Yang pertama apa tugasnya? Tuliskan 3 manfaat. Iya. Kemudian yang kedua bisa nak? Yang kedua apa di situ tugasnya? Iya, coba dikerjakan sekarang. Iya, tulis, diskusikan dengan teman sekelompoknya, kerjasama. Ayo. Yang pertama dagingnya. Kuning kepala. Dapat diolah Oh, sekolah cantik-cantik kan sana. Oke nak, mana kelompok yang sudah siap tugasnya? Ada yang sudah siap? Tunjuk tangan. Oke, kelompok 2 silakan maju ke depan. Nah, coba dibacakan hasil diskusinya ya nak. Untuk tugas dari kelompok 2, silakan. Satu, tuliskan 3 manfaat hewan bagi manusia. Jawab. 1. Tulangnya dapat diolah untuk perhiasan. 2. Tenaganya dapat dimanfaatkan. 3. Dagingnya dapat dimakan jika dagingnya halal. Apa yang harus dilakukan agar hutan tidak gundul? Menanam pohon dan menjaga lingkungan.
Oke, itu tadi tugas dari kelompok 2. Kasih tepuk tangan yang apa untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduknya untuk kelompok 2. Ya, bagus sekali ya nak. Tadi sudah dijawab oleh teman kita dari kelompok 2 mengenai tugasnya. Yang pertama apa tadi? Tuliskan 3 manfaat hewan bagi manusia. Dan yang kedua, apa yang harus dilakukan agar hutan tidak gundul. Nah, jadi tadi manfaatnya hewan bagi manusia sudah mau jelaskan. Dan yang untuk soal yang kedua adalah tadi apa soalnya? Apa yang harus kita lakukan supaya agar hutan tidak gundul. Apa tadi yang harus dilakukan? Yaitu dengan menanam pohon kembali dan tidak boleh apa? Menumbang hutan sembarang. Iya, itu dia. Sudah anak-anak paham semua mengenai pelajaran kita pada pagi hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Iya, sudah paham semuanya? Sudah paham. Alhamdulillah. Pelajaran kita pagi ini adalah mengenai adab kita terhadap hewan dan tumbuhan. Tadi sudah Mualimah jelaskan bagaimana cara kita beradab, bagaimana cara kita bersikap, kemudian apa lagi terhadap tumbuhan, bagaimana cara kita melestarikannya. Mudah-mudahan anak Mualimah semua bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mulai hari ini diterapkan baik di rumah maupun di sekolah. Jadi Mualimah harap pelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya nak, paham semuanya? Paham. Jadi apa tadi Mualimah bilang? Kita harus menjaga adab terhadap iya. Karena apa? Hewan dan tumbuhan juga adalah ciptaan dan kita tidak terlepas dari alam. Makanya kita saling membutuhkan, terutama terhadap hewan dan tumbuhan. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mualimah harap semuanya anak Mualimah bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Mualimah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.